Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kalau ditanya hadhihi hikayatu qaulil kuffari, ini adalah ceritanya perkataan orang-orang kafir. Oleh karena itu fala hujjata fiha, maka tidak ada hujjah fiha di dalam hadhihi. Yang dimaksud hadhihi adalah firman Allah, ma salakakum fi saqar. Ada beberapa dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu mukhatab dengan furu'us syariah. Orang-orang kafir itu diperintah salat, diperintah zakat, diperintah puasa, diperintah haji dan seterusnya. Yang pertama dalilnya adalah firman Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kalau ada pertanyaan, ayat ini kan menceritakan perkataan orang-orang kafir di neraka. Masa bisa dijadikan hujah? Qulna, kita menjawab, zakarahu Allah Ta'ala fi ma'ridit tasdiqi lahum. Zakarahu menyebutkan siapa Allah hu kepada firman di atas fi ma'ridit tasdiqi lahum, di dalam kerangka pembenaran terhadap mereka. Artinya jawaban orang neraka bahwa kami ini tidak sholat mendapatkan pembenaran dari Allah bahwa benar mereka itu masuk neraka karena tidak salat. Bi ijma'il ummati, dengan ijma' umat. Wabihi, dan dengan itu tasdik yahsulu terwujud at-tahdiru, apa tahdir, apa warning. Idlau kana kadiban, karena andai kata ada, apa jawaban itu adalah kebohongan, lakana ka qaulihim, niscaya ada apa perkataan orang-orang kafir adalah sama dengan perkataan mereka, adzabana li'anna makhluquna wa mawjuduna. Allah Ta'ala menyiksa kami karena sesungguhnya kami ini diciptakan dan kami ini ada. Kan tidak ada artinya jawaban itu. Kaifa, bagaimana tidak, wa qad ataf alaihi, sementara Allah Ta'ala mengatofkan kepada qaulu lam naku minal musallin, mengatofkan qaulahu kepada firman-Nya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Setelah qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kunna nukadzibu biyaumiddin ini diatofkan kepada lam naku minal musallin, ya. Fa kaifa ya'tifu dzalika, bagaimana Allah Ta'ala mengatofkan firman wa kunna nukadzibu biyaumiddin, diatofkan alama atas sesuatu la adzab alaihi, yang tiada siksa alaihi atas emak. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin ini kan menjelaskan bahwa mereka itu disiksa karena mendustakan agama. Bagaimana mungkin ini diatofkan kepada sesuatu yang tidak ada siksanya, yakni lam naku minal musalli.
Fa ingkila jikalau ditanya al-iqabu bitakdzibi, adapun siksa itu adalah sebab mendustakan. Mereka disiksa bukan karena tak sholat, melainkan karena takdzib, mendustakan agama. Lakin akan tetapi wulidho, diberatkan apa iqab, diberatkan biidhafati tarkit ta'ati, dengan menambahkan tidak adanya ketaatan ilaihi, kepada takdzib. Pada dasarnya siksaan itu diberikan karena takdzib. Akan tetapi siksaan itu diperberat dengan menggabungkan ketidakadanya taatan kepada takdzib. Kulna, kita menjawab, la yajuzu an yughalladhu bitarkit ta'ati, tak boleh diperberat apa iqab dengan sebab meninggalkan taat. Dengan sebab meninggalkan taat. Masa tak taat dijadikan alasan untuk memberat? Bukankah katanya tak sholat itu tidak apa-apa? Kama la yajuzu, sebagaimana tak boleh an yughalladhu, diberatkan apa iqab bitarkil mubahati, dengan meninggalkan perkara-perkara mubah, allati mubahat lam yukhatabu, yang tidak dikhitabi mereka biha dengan allati. Apa yang menurut mereka disebut sebagai ketaatan-ketaatan kan sama saja dengan mubahat, sama-sama tidak diperintahkan kepada mereka. Masa bisa itu dijadikan alasan untuk menambah beratnya siksa? Fa ingkila, jikalau ditanya uqibu la bitarkis salati, mereka disiksa bukan karena meninggalkan salat, lakin akan tetapi diikhrajihim anfusahum bitarkil imani anil ilmi bikubhi tarkis salat. Lakin akan tetapi mereka disiksa liikhrajihim, karena mengeluarkannya mereka, mengeluarkan anfusahum, kepada diri mereka, bitarkil imani, dengan meninggalkan iman. Mereka mengeluarkan diri mereka anil ilmi, dari tahu, dari pengetahuan, bikubhi tarkis salati, tentang buruknya meninggalkan salat. Mereka disiksa bukan karena tak salat, melainkan karena mereka membuat dirinya tidak mengetahui buruknya tarkus salat. Melainkan karena mereka membuat dirinya tidak mengetahui buruknya tarkus salat, dengan cara tidak beriman. Dengan tidak beriman berarti mereka membuat diri mereka tidak mengetahui buruknya tarkus salat. Gara-gara itulah mereka disiksa, bukan karena tidak salat, melainkan karena mereka membuat dirinya tak tahu tentang buruknya tarkus salat. Kulna, kita menjawab, hadza batilun, ini tak benar. Min aujuhin, dari beberapa alasan. Ahaduha, adapun salah satunya aujuh, annahu tarkun lidzahiri min ghairi daruratin wala dalilin. Sesungguhnya hadza adalah melenggankan apa yang zahir tanpa ada darurat dan tanpa dalil. Secara zahir mereka kan disiksa karena tak salat, ya kan jelas itu. Qalu lam naku minal musallin, ya kan.
Kalau masih akan ditarik-tarik bahwa mereka disiksa bukan karena tak sholat, melainkan karena mereka membuat dirinya tak tahu tentang buruknya tarkus sholat, ini namanya meninggalkan sesuatu yang zahir tanpa darurat dan tanpa dalil. Fa inna tarkal ilmi bil kubhi tarkis sholati ghairu tarkis sholati. Fa inna tarkal ilmi bi kubhi tarkis sholati, sesungguhnya meninggalkan tahu dengan buruknya tarkus sholat adalah bukan tarkus sholat. Apa ini artinya? Sesungguhnya membuat dirinya tidak tahu tentang buruknya tarkus sholat itu bukan tarkus sholat, ya kan? Jadi ada dua hal yang berbeda. Pertama tarkus sholat, yang kedua membuat dirinya tak tahu tentang buruknya tarkus sholat. Ini dan itu berbeda. Waqad qaulu, padahal orang-orang neraka mengatakan lam naku minal musallin. Kami ini tarkus sholat, kan itu ya. Lam naku minal musallin, kita ini adalah tarikus sholat. Tidak ada jawaban karena kami ini membuat diri kami tak tahu tentang buruknya tarkus sholat. Itu jawab alasan yang pertama. Asani, adapun wajah yang kedua, anna dzalika yujibu at-taswiyata baina kafirin basharul qatla wa sairul mahdzurati. Anna dzalika, bahwa sesungguhnya hal itu ini artinya pendapat yang mengatakan orang-orang kafir tidak mukhatab dengan furu'us syariah, menyebabkan penyetaraan antara orang kafir basharul qatlah yang melakukan pembunuhan, wasairul mahdzurati dan melakukan larangan-larangan yang lain, wa baina man iktasara alal kufri, dan antara orang yang hanya cukup atas kekufuran. Sama-sama kafir, siksanya tidak sama. Tidak sama antara orang yang hanya sekedar kafir dan orang selain kafir banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa terlarang, membunuh orang, berzina dan sebagainya. Lain hukumannya itu. Mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak diperintahkan sholat dan seterusnya, ini kan berarti menyamakan antara orang kafir yang banyak melakukan kejahatan dan orang yang kafir yang hanya kafir saja. Di anna kilaihima, karena sesungguhnya keduanya, kafirin dan man iktasoro, istawaya adalah sama keduanya. Dalam hal apa? Fi ikhrajin nafsi bil kufri anil ilmi bi kubhil mahdzurati. Sama-sama mengeluarkan dirinya dengan sebab kekufuran, dikeluarkan dari tahu tentang buruknya hal-hal yang dilarang. Wat taswiyatu bainahuma khilaful ijma'i, menyamakan antara keduanya, antara orang kafir yang melakukan kejahatan dan orang kafir yang hanya kufur saja, menyamakan antara keduanya itu menyalahi ijma'. As-salisu, adapun wajah yang ketiga, alasan yang ketiga, annaman tarukan nadhara wal istidlala yang bagi an la yu'aqaba ala tarkil imani. Sesungguhnya orang yang meninggalkan nalar dan meninggalkan istidlal, tidak mencari dalil. Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban pertama bagi manusia itu adalah nazar, merenung,
Dengan merenung itu orang bisa sampai, bisa menyampaikan orang kepada ma'rifatullah. Orang yang tak mau melakukan nazar dan istidlal seharusnya dia tidak disiksa atas tidak iman. Tidak disiksa atas tidak iman. Li'annahu, karena sesungguhnya man akhraja nafsahu bitarkin nadhari, mengeluarkan dirinya dengan sebab meninggalkan nazar, keluar an ahliyatil ilmi, dari kepatutan untuk tahu, biwujubil ma'rifati wal imani, tahu tentang wajibnya ma'rifat dan iman. Fa in qila, jikalau ditanya, lam naku minal musallina ay minal mu'minina, bagaimana kalau ada yang mengatakan lam naku minal musallina, itu tafsirannya lam naku minal mu'minina, kami tidak beriman. Lakin arrafu anfusahum bi alamatil mu'minina, akan tetapi mereka memperkenalkan diri mereka dengan tanda-tanda orang mukmin. Bagaimana kalau misalnya musallin ditafsiri dengan mukminin? Kami ini bukan orang-orang mukmin, akan tetapi memperkenalkan dirinya dengan tanda-tanda orang mukmin. Kama qala, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an qatlil musallin, kami dilarang membunuh orang-orang yang salat. Ayal mu'minina, ada tafsiran seperti itu. Lakin arrafahum bima hum syi'arahum, akan tetapi memperkenalkan kepada mereka orang mukmin dengan apa yang adapun emak adalah simbol-simbol mereka kaum mukminin. Sekali lagi, bagaimana kalau musallin ditafsiri dengan mukminin? Kulna, kita menjawab, hadza muhtamalun, ini memang mungkin. Mungkin saja musallin ditafsiri mukminin. Lakin adh-dhahiru, atau lakin adh-dhahira la yutraku illa bidalilin, akan tetapi adapun sesuatu yang zahir tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan dasar dalil. Musallin ini secara zahir maknanya kan orang-orang sholat, ya. Sesuatu makna yang zahir bisa saja ditinggalkan kalau ada dalil. Selama tidak ada dalil, makna yang zahir tak bisa ditinggalkan. Ra'aitu asadan, saya melihat singa, tetap dimaknai singa, tidak bisa dimaknai yang lain karena tidak ada dalil. Kecuali kalau ada orang mengatakan ra'aitu asadan yusolli, saya melihat asad salat. Yusolli itu menjadi dalil bahwa asadan maknanya bukan singa, tapi orang yang berani. Jadi makna zahir dari musallin ya orang-orang salat. Sesuatu yang zahir tak bisa ditinggalkan kecuali kalau ada dalil. Sementara wala dalila lil khasmi, tidak ada dalil yang dimiliki oleh lawan, artinya orang yang tak sependapat. Ad-dalilu as-sani wallahu alam. Al-Fatihah.